Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Layanti. Saya mahasiswi PGSDBI angkatan 2021 Universitas Terbuka. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang hubungan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem, yaitu di kelas 5 SD pada tema 5 subtema 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya baik. Oke, jadi udah siap ya buat belajar hari ini? Oke, kalau udah siap, sebelum belajar marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelum ke materi, Ibu absen terlebih dahulu ya. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Oh, hadir semua ya. Bagus sekali ya, alhamdulillah. Berarti semuanya sehat, semuanya udah bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya ya hari ini. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang komponen ekosistem. Nah, kita sudah mempelajari tentang apa-apa saja itu contoh-contoh ekosistem, terus apa itu ekosistem, terus apa saja yang ada dalam suatu ekosistem. Nah, hari ini kita belajar tentang hubungan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Sebelum ke materi, marilah kita menonton video terlebih dahulu ya. Gimana, setuju? Setuju. Oke. Ada yang bisa menjelaskan? Oh iya, coba Rizky. Oh iya, bagus sekali. Ada yang bisa menambahkan lagi? Yang lain, ayo. Cindy mau coba? Ayo coba silakan. Iya, oke, benar sekali ya Cindy. Jadi video tadi adalah menerangkan tentang proses makan-memakan atau biasa disebut dengan rantai makanan. Oke, sekarang apa sih rantai makanan itu? Oke, rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, jadi komponen-komponen dalam makhluk hidup, dalam rantai makanan itu ada 3, yaitu yang pertama adalah produsen, yang kedua adalah konsumen, dan yang ketiga adalah pengurai. Oke, di sini produsen ya. Apa sih produsen itu? Produsen adalah penghasil, yaitu yang menghasilkan bahan organik bagi makhluk hidup lainnya. Jadi, semua tumbuhan hijau itu disebut dengan produsen. Kenapa tumbuhan hijau disebut dengan produsen? Ada yang bisa menjelaskan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada berarti dijelaskan ya. Tumbuhan hijau disebut dengan produsen karena tumbuhan hijau itu dapat membuat makanan untuk dirinya sendiri melalui proses fotosintesis, dan dapat juga membuat makanan untuk lingkungan sekitarnya, untuk makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya adalah konsumen ya. Konsumen adalah pemakai bahan organik yang dihasilkan oleh produsen. Jadi yang makan produsen itu disebut adalah konsumen. Nah, konsumen itu ada 3 tingkatan.
Yang pertama yaitu konsumen tingkat 1, yaitu yang memperoleh energi yang dihasilkan langsung dari tumbuhan. Misalnya di sini tikus langsung memakan padi, berarti tikus itu adalah konsumen tingkat 1. Dan konsumen tingkat 2 yaitu yang memperoleh energi dengan memakan konsumen tingkat 1. Nah, misalnya di sini ular di sini dia memakan tikus tadi konsumen tingkat 1. Jadi ular memakan tikus, ular disebut konsumen tingkat 2. Nah, selanjutnya adalah konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 adalah yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Jadi di sini misalnya elang biasanya makan ular ya. Nah, ular tadi konsumen tingkat 2. Jadi ular memakan konsumen tingkat 2, berarti dinamakan elang itu konsumen tingkat 3. Nah, yang selanjutnya adalah pengurai. Pengurai yaitu makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat pada tubuh hewan yang telah mati. Fungsinya adalah untuk menyuburkan tanah. Jadi kalau misalnya elang tadi mati, akan diuraikan oleh pengurai dan fungsinya menyuburkan tanah. Jika tanah subur, itu fungsinya menyuburkan tumbuhan juga. Makanya proses tersebut disebut rantai makanan, karena mereka saling terkait dan saling membutuhkan. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang kurang jelas? Oke, udah jelas semua ya. Gimana kita lanjut? Oke, lanjut ke contoh rantai makanan di beberapa ekosistem. Ini bisa dilihat gambarnya ya. Yang pertama adalah pada ekosistem sawah. Misalnya, yang pertama padi dimakan burung pipit. Sudah itu burung pipit dimakan oleh ular. Ular tadi dimakan oleh elang. Dan elang mati akan diuraikan oleh pengurai. Nah, yang selanjutnya adalah rantai makanan pada ekosistem hutan. Nah, di sini ada rumput. Rumput dimakan oleh rusa dimakan oleh harimau, dan harimau mati diuraikan oleh bakteri atau jamur yang fungsinya akan menyuburkan tanah. Nah, selanjutnya ada merantai makanan pada ekosistem savana. Nah, di sini ada rumput dimakan oleh zebra dimakan oleh singa mati diuraikan oleh bakteri atau jamur. Oke, sekarang adalah rantai makanan pada ekosistem kolam. Nah, di ekosistem kolam ini ada yang namanya fitoplankton. Fitoplankton itu adalah yang kecil-kecil, biasanya suka dimakan oleh ikan. Nah, fitoplankton itu tadi dimakan oleh ikan, dan ikan dimakan oleh ikan besar, dan ikan besar itu mati dan diuraikan oleh bakteri atau jamur. Selanjutnya adalah rantai makanan pada ekosistem laut. Nah, ini ada fitoplankton lagi, dimakan oleh udang dimakan oleh ikan dimakan oleh singa laut dimakan oleh ikan hiu, dan ikan hiu mati akan diuraikan oleh pengurai, yaitu bakteri. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada berarti ibu yang bertanya ya. Oke, siap-siap. Yang bisa menjawab nanti ibu kasih hadiah. Oke, ibu kasih coklat ya. Nanti udah ibu siapin tadi coklatnya. Oke, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Ayo, siapa bisa? Oh ya, coba Cindy. Iya, bagus sekali ya. Sudah benar ya jawabannya Cindy. Rantai makanan adalah proses makan dan memakan antar makhluk hidup. Selanjutnya adalah pertanyaannya, sebutkan komponen apa saja yang terdapat pada rantai makanan. Jadi udah ibu jelaskan, ada 3 komponen. Ayo, ada yang bisa jawab? Oke, Bayu, ayo coba. Iya,
ada yang bisa melengkapi? Rizky? Oke, coba. Iya, benar sekali ya. Tadi Bayu udah benar. Nah, dilengkapi oleh Rizky. Jadi, komponen yang ada pada rantai makanan adalah 3 komponen, yaitu ada yang bertindak sebagai produsen, ada yang sebagai konsumen, dan ada sebagai pengurai. Oke, sekarang satu lagi pertanyaan ya. Ada yang bisa memberikan contoh salah satu rantai makanan yang ada di sekitar kita? Ayo, siapa? Angga? Oke, Angga, coba Angga. Oh iya, benar sekali. Padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan elang, elang mati dan diuraikan oleh pengurai yaitu bakteri atau jamur. Oke, sekarang ada yang mau bertanya lagi nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, sekarang buka bukunya halaman 35, kerjakan soal 1-10 ya. Oke, udah dikumpul semua latihannya. Ya, udah semua ya. Ya, tadi udah sebagian Ibu koreksi dan hasilnya cukup baik. Hanya ada beberapa siswa yang sepertinya kurang paham. Nanti belajar lagi ya di rumah. Atau nanti belajar sama temennya yang udah paham. Bertanya lagi, sekarang Ibu akan berikan tugas di rumah. Tugasnya adalah tugas kelompok, yaitu membuat suatu clipping tentang rantai makanan. Membuatnya di karton ya, boleh digambar, boleh misalnya cari di internet atau digunting, ditempel, boleh. Nah, seperti ini contohnya ya, bisa dilihat. Oke. Sekarang Ibu bagi kelompok ya. Ya, untuk absen 1-5 itu kelompok 1. Absen 6-10 itu kelompok 2. Absen 11-15 itu kelompok 3. Dan kelompok terakhir, kelompok 4, yaitu absen 16-20. Oke. Udah tahu semua ya teman-teman kelompoknya? Iya, kalau begitu sekarang Ibu bagi yaitu kelompok 1 membuat clipping tentang rantai makanan, yaitu pada ekosistem sawah ya. Nah, untuk kelompok 2 pada ekosistem hutan, kelompok 3 pada ekosistem 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 kolam ya. Nah, untuk kelompok 4 pada ekosistem laut. Oke, sekarang udah paham semua tentang tugasnya? Ya, udah paham semua ya. Oke, kalau sudah paham, ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Nggak ada yang mau bertanya lagi? Baik, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan lagi, oke, kita simpulkan ya. Kesimpulannya dari materi hari ini adalah rantai makanan yaitu proses makan dan memakan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Dalam rantai makanan itu, semua makhluk hidup itu ketergantungan. Mereka adalah saling membutuhkan ya. Nah, di sini rantai makanan itu ada 3 komponen. Yang pertama yaitu produsen, bertindak sebagai produsen. Yang kedua yaitu konsumen. Yang ketiga yaitu pengurai. Nah, untuk contohnya tadi udah disebutkan ya. Ada contoh di ekosistem sawah, ada di ekosistem padang savana, ada juga tadi di kolam, ada di laut. Oke. Sekarang karena waktunya udah hampir habis ya. Sekarang sebelum Ibu menutup pelajaran, kita nyanyi lagu wajib nasional dulu ya bersama-sama ya. Gimana, setuju? Setuju, sambil Ibu putarkan videonya nanti. Video lagu wajib nasional. Oke.
pada hari ini ya. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata ibu yang salah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.